Hai makan BTV, ketemu lagi barengan gua Anton Pradana. Di mana lagi kalau bukan di kuliner kuy. Kalau biasanya gua ngejajan mulu, cari kuliner kaki 5 lah, kaki 10, manapun. Ngeliatin dapur orang lagi masak. Nah sekarang gua lagi pengen ngeliatin dapur juga, cuman dapur MBG. Pas banget, sekarang gua lagi ada di kawasan Kemayoran. Gue lagi di SPPG Harapan Mulia 1. Penasaran kan lo? Dapur MBG itu kayak gimana? Tenang. Tapi kali ini gue nggak sendirian nih, saya makan BTV. Gue punya temen. Hai Kak, aduh apa kabar? Aduh. Nah, tentunya masak pagi-pagi udah cakep banget di hari ini. Kan kita mau masak gitu ya? Iya dong, kita mau masak buat 5.000 orang. Oh, serius? Enggak bercanda. Kalau itu sih kayaknya saya nggak bisa ya sendirian ya, mohon maaf. Tapi aku penasaran nggak? Kamu penasaran sama dapur MBG nggak? Penasaran banget karena kita biasanya cuma lihat di media-media kan kayak MBG tuh gini, tapi kita nggak pernah tahu dapurnya tuh kayak gimana. Nggak perlu pakai lama-lama saya makan. Kuy, kita lihat aja. Let's go. BTW nih kita udah pakai baju chef nih. Keren nggak? Keren. Ini tukar produk bukan? Tukar produk? Tukar produk sama brand. Enggak dong. Jadi ini bawa sendiri nih. Bawa sendiri karena kita lagi ada di dapur MBG. Jadi kita mau lihat gimana proses pemasakan dari makanan-makanan MBG yang disebar di Setuju. Abis ini Yuri mau gantiin chef yang di dalam. Jangan dong, nggak kuat aku kalau masak beribu-ribu. Halo. Dapur SPPG Harapan Mulia 1. Hai Yuri. Kalau boleh tahu keperluannya apa nih Kak? Jadi kita di sini nih Mas, pengen nyobain atau pengen ngeliat proses masaknya di sini, sekaligus nyobain makanannya Mas. Boleh. Bisa nggak? Bisa dong. Oke. Benar, boleh. Boleh. Oh iya, Siap, aman. sebelum itu kita masuk ada harus pakai apa nggak? Ketentuan untuk masuk ke Iya, dapurnya. benar. Jadi sebelum masuk ke dapur SPPG Harapan Mulia, sama seperti relawan pada umumnya, kita untuk menerapkan APD terlebih dahulu. Oke, gitu. beda ya. Iya, berarti harus pakai masker sama. Benar, masker sama hairnetnya. Oke, ini Mas ya. Silakan. Iya. Eh. Pasang terlebih dahulu. Oke, sip. Nih Yur, mau pakai dulu di rambut Yur. Satu orang satu aja ya Mas ya. Iya. Nih Kak, Jangan di double. Sip, terima kasih. Kita pakai dulu biar kita bisa masuk ke dalam. Sip. Pakai masker. Nah, udah siap nih Mas? Udah siap Yur? belum agak repot ya. Bisa pelan. Oke. Udah siap? Nah, lewat mana nih Mas? Sekarang kita masuk ya Mas? Lewat depan. Lewat depan. Oke. Tapi izin, Gimana, kakak sebelum untuk masuk ke depan, Hah? saya mau ngejelasin dulu ada beberapa prosedur tahapan untuk memasak sebelum distribusi ke tahap penerima manfaat. Gimana, Jadi yang pertama itu ada loading area di sini. Oh. Loading area di sini itu untuk penerimaan bahan baku. Setelah penerimaan bahan baku, kemudian nanti ada persiapan. Nah. Setelah persiapan baru ada pengolahan. Ah. Pengolahan, kemudian ada pemorsian dan juga terakhir distribusi ke penerima manfaat. Oke. Gitu. Lumayan panjang ya prosesnya. panjang. Jadi ditimbang dulu, Benar. baru bawa ke dalam, berdistribusi. Benar. Tentunya setiap ada prosedurnya kita juga ada SOP-nya masing-masing. Oke, baik. Siap. Kalau untuk penerimaan bahan baku dari sore sudah selesai. Oh gitu. Jadi kita mungkin bisa langsung ke dalam. Oh, siap, langsung aja kali ya kita Langsung lihat-lihat aja. di dalam prosesnya. Jadi sebelum kita masuk ke tahap persiapan, ini ada ruangan terkait untuk ruang staff. Nah, ada isinya itu 5 orang, termasuk kepala SPPG, asisten lapangan, ahli gizi, akuntansi, dan juga admin. Oke. Jadi kalau kumpul-kumpulnya di sini ya. Iya. Kemudian di sini ada ruang rapat atau ruang meeting. Nah, ini untuk biasanya meeting evaluasi dari kita tiap seminggu sekali. Kemudian juga bisa ditempatin, juga ada beberapa tamu mungkin bisa kita tempatkan di sini. Oke. Nah, kemudian tadi sebelum relawan masuk itu kan harus pakai masker sama hairnetnya. Iya, betul. Nah, jadi nanti setelah pakai masker sama hairnet untuk loker wanita sama loker laki-laki itu naruh tas atau naruh barang-barang dia di sini. Jadi ganti pakai Ganti APD pakaian, ya, benar. ya, supaya tetap steril guys, nggak Nah, bawa kuman dari luar. Setuju. Dan di sini auranya udah anget banget. Hangat kompor. Anget kompor. Hangat
pokoknya. Oke Kak, ini lanjut ke tim persiapan. Jadi nanti untuk tim persiapan itu sebelum melakukan proses persiapan ke pengolahan, mereka harus quality control terlebih dahulu terkait bahan baku yang sudah diterima. Ada QC-nya ya ini. Ada QC-nya. Kebenaran pas lagi sayuran ya di sini Iya. yang lagi di QC sekalian diproses Dan diproses. untuk nanti dimasak lebih lanjut di sebelah sana. Iya. Selain wortel, ini apakah memang cuma khusus sayuran di sini atau semuanya antara ayam ataupun juga tetap di sini Untuk nanti? persiapan semuanya Oh semuanya kita terkait sortir di sini. protein, karbohidrat, buah-buahan, pemotongannya semuanya ada di sini. Setelah dari sini lanjut kemana mas? Setelah dari sini itu lanjut ke tim pengolahan. Oke, siap. Kita lihat ya sana ya Iya Kak. nih. Nah, ini Kak ada ruangan pengolahan. Oh di sini proses pengolahannya di sini Iya. semuanya. Jadi semua itu antara masak nasi sampai yang lauk-lauknya di sini. Benar. Untuk protein hewani, nabati, semuanya nanti masaknya di sini di tim pengolahan semua. Kemudian untuk tim pengolahan juga masaknya itu mulai dari jam 1. Mulai dari jam 1 sampai jam berapa mas? Kalau untuk kloter pertama sampai dari jam 1 sampai jam 4. Kemudian untuk kloter selanjutnya menyesuaikan dari jadwal sekolah. Oh gitu, berarti ganti-gantian ya? Benar. Yes. Karena emang porsinya kan memang porsi Ah, banyak benar, ya. porsi banyak, Kak. Ini tadi barusan aku lihat juga, ini teman-teman yang ngerjain ini hebat banget, porsi besar dimasak di sini. Dan wajannya Gokil. gede-gede banget ya. Gokil banget, keren. Dan pelayanannya juga maksimal kalau Iya kebanyakan betul, kan betul. berat. Iya. Supaya lebih maksimal ya. Nah setelah masak, masuk ke mana nih proses selanjutnya mas? Nanti untuk setelah masak, ini nanti masuk ke ruangan pemorsian atau pengemasan. Nanti bisa dibantu sama rekan saya, Ali Gizi, yaitu namanya Dea. Oh kita boleh masuk situ Boleh, juga ya? silakan. Oke siap, makasih ya Mas. Sama-sama, terima kasih Kak. Halo, permisi Mbak. mbak. Saya Anton. Yuri. Sebelum perkenalkan saya Dea, saya ahli gizi dari SPPG Harapan di sini. Selamat datang ya Mbak di dapur kita. Gitu. Iya, mbak ini kan saya penasaran banget nih. Ini kan dapur MBG, menunya banyak. Ini kalau saya lihat di situ ada ayam, tempe, sama capjay ya. Nah sebenarnya pemilihan menunya itu gimana sih mbak? Nah, kalau untuk pemilihan menu itu Nah. sebenarnya mengutamakan yang tadi frekuensi agar anak-anak itu nggak bosen. Ah. Gitu. Nah, untuk anak-anak biar nggak bosen, jadi kayak untuk pemilihan menu itu mulai dari protein hewani, nah berarti kita pilih tiap hari itu beda-beda. Oh gitu. beda-beda. Nah, seperti hari ini itu ada Ah. kayak ayam nih mas. Ah. Untuk ayam kita di sini ayam. Besok itu kita ganti jadi ikan. Besok lagi kita ganti jadi telur begitu. Tapi ini biasanya kalau anak-anak sendiri ada ininya nggak sih pembagian mungkin SD, SMP, SMA apa menunya beda-beda atau sama juga? Oh untuk menu kalau Yes. terkait dengan menu kita itu sama. Nah yang kita bedakan itu apa? Itu porsi mbak. Oh, porsi. Ya banyaknya takaran porsi di sini. Nah kalau boleh tahu ini di dapur ini itu melayani berapa banyak sekolah? Oh kebetulan kalau di SPPG Harapan Ah. Bunda kita itu ada 3.842 3.842 siswa yang Siswa. kita beri. Wow, banyak juga ya. Jadi kan menu-menunya variasi beragam ganti-ganti tiap hari juga porsinya pun juga dibedakan gitu kan ya. Nah untuk menu-menu yang di dalam situ masaknya kalau gitu gimana mbak caranya biar tetap masih fresh Betul. Oh iya, waktu Masaknya nih, dimakan Untuk masak gitu. kita tuh otomatis kan masaknya otomatis ada shiftnya nih, ada kloternya. Pertama kloter pertama itu kita mulai dari jam 1 sampai jam 4 subuh. Nah jam 1 itu masih preparing persiapan. Oke. Ke jam 4 subuh itu finishingnya itu. Terus habis itu 4 sampai 6 kloter 2, lanjut sampai jam 6 sampai 8 itu kloter 3. Kloter 3. Yang buat makan siang ya itu ya. Iya, benar banget. Oke. Jadi satu hari itu makan MBG ini 2 kali Bener. berarti ya? Untuk Masaknya? Masaknya itu ada 3 kloter. 3 kloter. Nganternya itu ada 2 kali kloter. Oh nganternya Yeah. 2 kloter. Oke Iya. siap. Ini kan makanan bergizi gitu ya, berarti benar, Mbak. no matching-matching ya? Yes, betul. Pastinya no matching-matching, semua rasanya murni alami dari bahan baku. Benar, berarti ya. benar. Dari makanan, real makanan sehat. Bener nih. harus sehat karena kan buat anak-anak kecil, anak bangsa harus sehat nih. Ini aku lihat-lihat platingnya juga lihat tuh yang di sebelah kanan Iya. kita menarik banget nih Cantik-cantik juga nih, Mbak. penyusunan Benar. karbonya. Yes. Nah, untuk platingan itu Mbak, kita juga
udah ada sih sebenarnya ketetapan dari kita kreativitas. Nah itu misalnya nih warna yang merah kita nggak pengen sama yang warna merah juga. Oke. Misalnya warna hijau atau ini ada susunan warna-warna yang kita susun biar anak-anak juga waktu buka ombaknya menarik nih kayak gitu. Oh ya, supaya nafsu makannya juga naik ya. Betul. Karena kan biasanya ngelihat dari visual dulu. Nah, tadi ngomongin tentang soal nafsu makan. Berarti kan menu-menu ini berhubungan ya. Nah, menu penentuan kan dari ayam, ikan, Nah, telur. iya, itu. Terus bumbu-bumbunya maksudnya jenis makanannya apa? Apakah itu ditanyain ke anak-anaknya atau memang dari sini yang menentukan? Nah, kebetulan karena kita dapurnya masih awal running nih, gitu kan. Untuk di awal-awal dulu mungkin itu lebih ke diskusi aku dan juga chef. Gitu. Nah, untuk berjalan waktu kita juga ada nih kasih kesempatan ke anak-anak penerima manfaat. Betul. Kita juga kan tiap 2 minggu sekali ada turun ke sekolah tuh. Jadi kita bilang ke mereka, ayo yang mau request boleh dong, itu ada kertas, tulis masukin ke omplengannya. Nah di situ kita terima tuh ada kayak dia minta spaghetti, dia minta nasi kuning gitu segala macam. Ada bisa Berarti request bisa spaghetti ya? request ya. Spaghetti bisa, yang penting gizinya tetap seimbang. Bener banget. Besok request misoa bisa Mbak, misoa? Kalau Misoa. kita dulu ya. Oke, jadi ini dia Mbak untuk panduan dari pemorsian kita. Nah, di sini ada papan tulis. Jadi kayak tadi kan aku di awal ada briefing tuh. Nah, jadi kurang lebih aku menjelasin ke teman-teman pemorsian itu gimana sih sasaran kita ada siapa aja begitu. Nah, untuk alerginya kita jelasin di sini aku kebetulan kita di sini ada setiap sekolah dapat tuh sampel satu. Jadi di situ setiap sekolah ada uji organo juga gitu Mbak. Nah, terus di sini juga kita ada jam pengantarannya. Jadi juga teman-teman pemorsian, oh ini udah jam berapa nih? Oh, ayo cepetan gitu. Ya, Jadi ada guide ya kan? ada guide-nya, bener. Terus di sini ada data alergi, ada alergi ayam dan juga sebagainya. Terus di sini ada menu 1 minggu kita sediakan. Terus di sini juga untuk takaran atau panduannya, gitu. Berarti kalau harus diukur juga dong Mbak? Diukur-ukur, ditimbang-timbang juga kalau Benar, misalnya setiap itu? pagi aku biasanya itu ditimbangin lagi tuh. Setelah aku analisis, baru aku ajarin lagi tuh ke teman-teman pemorsian biar semuanya takarannya tepat. Nah, yang menarik adalah di sini adalah data alerginya nih. Setiap murid atau siswa-siswinya itu diperhatiin sampai sebegitunya. Bener Nah, itu banget. gimana nanti? Oke, ini ganti ini. Itu apa nggak repot atau gimana gitu? Nah, kebetulan kita karena ada chef yang handal ya, gitu ya. Jadi untuk alergi ini misalnya kita ada lagi alergi ikan nih. Ikan misalnya nih, kita ganti ayam, menunya aku ubah. Atau kadang-kadang menunya disamain, tapi ganti komponennya, proteinnya kita Oh. ubah Yes. gitu. Untuk pengiriman tuh Kak, Oke, kira-kira. untuk distribusi ya, kalau di kita distribusi kata-katanya gitu ya. Distribusi. Nah itu untuk distribusi kita tuh Mbak ada jamnya sesuai. Jadi nanti untuk kloter pertama ini kita drop itu mulai dari jam 6.45. Nah nanti kita intip ya untuk distribusinya ke sekolah-sekolah, boleh. Kita sekalian ngeliat distribusinya MBG ini ke sekolah-sekolah gimana, pasti asik banget. Asik banget dong ketemu sama adik-adik gitu ya. Itu nanti banyak tuh pasti request-request kakak mau ini gitu. Oh gitu, jadi bisa langsung ngobrol ya? Bisa banget. Jadi kita bisa lihat antusiasme mereka, doyannya gimana, makannya lahap atau enggak gitu ya Mbak? Bener. Langsung berarti di mana nih? Nanti kita akan ke sekolah, salah satu sekolah mungkin kita bukan langsung ke sana aja kali ya. Oke, siap, Kak. Oke. Langsung kita siap-siap kalau gitu sekarang. Langsung ke sana ya Mbak? Oke, boleh kita dari sini dulu, Pak. Nah, Soib Makan BTV, aku sama Yuri nih sudah selesai masukin barang ke dalam mobil boxnya. Yang Kita nanti akan- bakal kita antar ke sekolah ya. Jadi liatin terus, pantengin terus sama kita. Kita akan kasih ke anak-anak sekolah SMP 119. benar untuk makan bersama MBG-an. Sekaligus kita nanti mau nyobain. Nyobain, langsung kita cobain di sana. Let's go. Karena hanya dengan iming kemudahan, lantas bisa saja membutakan para pencari kerja. Ini menjadi ironi. Begapa harga beras mengalami kenaikan, padahal stoknya berlimpah.
Saksikan penelusuran tim Expos hanya di Berita 1. Soy Makan BTV. Gue udah sampai nih sekarang ya di SMP Negeri 119 Jakarta, Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, nggak tahu gue Yuri kemana nih. Ngilang anaknya. Langsung aja kalau gitu. Gue duluan ya, Soy Makan. Yuk. Oke, sekarang kita udah sama Bapak Kepala Sekolah dari SMPN 119 Bandung. Enggak, Jakarta dong. Salah. Ya, SMPN 119 Jakarta. Pak Udin ya Pak panggilannya? Bapak Arif. Bapak Arif. Ya, namanya Arifudin. Arifudin. Tapi kalau mau dipanggil Pak Arifudin lengkap lebih bagus. Oke. Pak Arifudin. Oke. Bapak. Bareng nih kita ngobrolnya. Kompak banget. Bapak, ini kan kita lagi seputar-seputar MBG nih ya. Kira-kira kalau dari Bapak sendiri, gimana sih siswa-siswa di sini antusiasmenya terhadap MBG atau dari Bapak pribadi mungkin? Nah, sebenarnya sih MBG ini memang program pemerintah ya, yang harus kita unggulkan. Itu berawal dari tahun 2025 aja kalau Bapak nggak salah. Namun karena MBG di 119 Jakarta ini kita baru kebagian nih sebenarnya nih. Ya, sekolah itu udah lama. Namun alhamdulillahnya kita didata dan langsung sudah berapa minggu, sudah 3 minggu kita MBG. Alhamdulillah dari peserta didik sendiri, murid-murid kita tuh sangat menikmati. Sangat menikmati, Iya. berarti antusiasmenya baik ya dari Bagus. siswa-siswi di SMP Bagus sekali, 119 ini. bagus. Jadi mereka doyan sama makanannya gitu ya Pak ya? Makanannya luar biasa sih sebenarnya, enak bagi anak-anak kalau Bapak amati ya. Tapi kalau bisa ya makannya bervariasi gitu, jadi anaknya lebih menikmati lagi. Yes. Bervariasi. Nah, kalau dari Pak Arifudin atau mungkin dari pihak sekolah nih, ngelihat program MBG dari pemerintah tuh sebenarnya gimana sih Pak? Kalau Bapak sih sesungguhnya sangat mendukung ya, karena kan pemerintah ingin memajukan, memberikan kesehatan yang prima kepada masyarakatnya, kepada anak bangsa ini. Jadi kalau boleh ya anak-anak bangsa dengan adanya MBG kan tidak ada yang stunting gitu. Iya. Jadi kalau lebih bagus lagi makanan yang bergizinya itu ditingkatkan. Yes. Supaya anak kita lebih cerdas untuk persiapan anak-anak tahun 2045 itu Indonesia Emas. Indonesia Mas, amin, amin. Tapi gini Pak, aku penasaran gini. Kalau dari sisi mungkin akademisnya ada kemudahan nggak yang dirasakan? Maksudnya keuntungannya selain gizi ya, entah dari sisi ekonominya atau apanya gitu Pak? Kalau di sisi akademisnya tentu dengan anak diberikan asupan makan yang bergizi seperti ini, apalagi sekarang pembelajaran mendalam tuh sangat dibutuhkan ya. Dari kementerian sekarang kita kan pembelajaran mendalam tuh PM, namanya deep learning ya. Deep learning itu bagaimana anak-anak dimuliakan, anak-anak belajarnya bermakna, anak-anak belajarnya enjoy dan menikmati kegiatan itu. Tentu dari asupan makanan yang ada yang disediakan oleh pemerintah kita ini luar biasa ya, insya Allah ya anak-anak kita akan jadi lebih tumbuh kembangnya lebih cerdas. Sip. Jadi emang bagus sejauh ini ya. Oh, sangat bagus. Terima kasih kalau gitu Pak Arifudin. Saya makan di TV, ternyata menguntungkan. Ya. Oh, baik. Yoi. Oke. Terima kasih Thank you kembali. Pak. Welcome. Soy Makan BTV. Lo lihat dong tuh. Ini pada makan, udah siap-siap untuk menikmati MBG. Gimana Yura? Ikutan nggak Yura? Ikutan kali ya, kita juga penasaran ya kan, biar rasa-rasa balik ke sekolah lagi gitu loh. Ini kan seumuran kita Seumuran kan. masih cocok lah ya. Gimana langsung kalau kita cari antrian kali ya? Boleh. Ke Inggris. Dek,
paling suka menunya apa? Menunya itu Katsu, paling Katsu. suka katsu. Wow. Kalau chicken katsu biasa digabungin sama apa sayurnya? sayuran sama wortel. Wortel buncis. Nah buahnya biasanya apa buahnya? Biasanya semangka sama Kelengkeng. Kelengkeng kali juga. Tapi kamu kenyang nggak kalau makan MBG? kadang kenyang, kadang lapar. Kadang kenyang, kadang masih lapar. Iya. Nah, gini. Berarti menurut kamu kan makanan enak nih kalau aku dengerin. Yang kurang apa? Kurang porsinya, kurang apa itu apa nih? Oh, iya. Apa tuh sih? Kurang susu. Kurang susu, berarti minta ditambahin susu. Kurang susu. Oke. Porsinya minta ditambah nggak? Enggak, udah Katanya cukup tadi ya. masih Tadi lapar. kurang katanya. Ya, lauknya aja. Lauknya. Biasanya ayam itu suka dikit, kadang banyak. Oh, jadi lauknya ditambahin. Tapi kalau kualitas makanan nggak enak. Sip. Tapi so far udah enak ya sejauh ini ya. Enak. Suka berarti kan? Oke, mantap. Ayo kita ngantri lagi. Ngantri yang mana nih? Ngantri ini kelas Ngantri berapa? mana Kelas ini? berapa? Kelas 7 deh. Kelas 7. 7 Oh, deh. baru masuk berarti ya? Iya. SMP Ngantri, kelas satu ngantri. dong. Oke, jadi sekarang kita mau cobain makan MBG bareng siswa-siswi di SMP 119 Jakarta. Bener, mumpung dapat gratis kan 2 porsi, pasti satu-satu. Pas banget. Langsung kita ke kelas aja. Yuk. Terima kasih. Nih, gini sana. Nah, kan. Akhirnya Soib makan, merasakan menjadi anak SMP lagi setelah beberapa belas tahun. Nggak merasakan kalau zaman dulu nggak dapet. Bener. Nah, sekarang udah dapet ya? Iya, zaman kita kagak dapet soalnya kayak Ah. begini-begini bawa bekal sendiri. Kan sekarang enak udah dapat makan gratis ya kan, bergizi juga. Betul. Andaikan aja Ah. kita sekolah di zaman ini. Zaman sekarang, kalau zaman dulu, zaman orang tua kita dulu nih, paling dapetnya ya tepak makan, kalau nggak pakai mie instan, kalau dibalik ngebentuk. Ngebentuk. Ya udah kalau gitu, langsung aja kita nikmatin Soib makan BTV. Kita cobain MBG. Kenyang kamu makan segini, kenyang. Kenyang banget. Kenyang banget. Tapi berarti kalau misalkan dapat MBG ini, berarti kan kamu bisa saving uang jajan kamu kan. Berarti ini tuh dampaknya positif dong buat kamu. Jadi kamu bisa lebih banyak nabung. Bener nggak sih? Bener banget. Soalnya biasanya kalau udah dapat MBG aku nggak jajan lagi. Nggak jajan lagi. Ya jadi selain nggak jajan lagi, kedua nggak jajan sembarangan juga. Jadi kan lebih sehat ya. Betul banget sih. Hari ini menunya ayam kecap ya. Untuk rasa oke, cukup, enak. Kita ke sayurnya. Sayurnya ini tumis-tumis yang ringan ya, nggak yang berat-berat banget bumbunya. Nggak pakai pedas juga karena kebanyakan anak sekolah kan memang nggak terlalu seneng ya sama pedas. Dan juga ada tempe goreng. Tempe goreng oke lah. Rasa tempe pada umumnya. Di sini juga kita dapat pisang. Buahnya hari ini dapat pisang. Biasa kalau buahnya apa? Pisang terus apa ganti-ganti? Ganti-ganti kan ya? Kadang suka dapat semangka, kadang dapat anggur. Jadi makanannya tuh variatif ya. Jadi nggak cuma proteinnya doang yang ganti, nggak cuma sayurannya doang yang ganti. Sampai buah-buahnya juga nggak akan sama terus gitu, nggak akan ini terus. Ton, gimana, enak nggak, udah cobain belum? Belum nih, masih pengen nyobain apa namanya dari tempenya dulu nih. Kita perlu nyobain dari makanannya. Jadi di sini lauknya adalah ayam kecap ya kan? Ayam kecap. Ayam kecap, tempe sama sayur-sayuran wortel sama kol. Kayak capcay gitu sih sebenarnya modelnya. Tumisan gitu. Tumisan ya? Tumisan. Kalau apa namanya, ayam kecapnya sih ya kalau tempe gorengnya seperti pada umumnya. Nah, kalau mau cobain ayam ini.
Kalau menurut gue saya makan, dia empuk kok, juicy, terus juga bumbunya meresap. Gue beranggapan kalau ayam yang dimasak secara massal kayak gini kan masaknya jumlah banyak nih. Kayaknya rasanya kurang atau apa. Ternyata enak kalau menurut gue. Terus ada wijennya, dia bumbunya bener-bener ngeresep gitu. Kalau gue lihat tadi dari cara pembumbuannya, kayaknya agak dimarinasi gitu loh. Jadi nggak cuman yang dicelup, tapi direndam juga agak lama. Jadi rasanya itu bener-bener kayak bumbu-bumbunya masuk ke dalam dagingnya. Tuh, ayam kecap yang pengen dikecup, yang asik. Ini ada Kesia nih, aku sama Kesia bener ya? Iya. Nah, Kesia, udah habis nih duluan nih saya makan mie TV. Gimana? Kamu doyan nggak sama lauk pauknya dari MBG ini? Doyan banget. Kalau lauk favorit kamu apa? Yang favorit aku itu ikan. Ikan apa? Ikan digoreng sama sausin sama mayones. Oh, jadi kayak modelnya kayak tepung katsu gitu? Oh, berarti harusnya mungkin dori kali ya? Iya. Ikan dori itu aku tahu. Nah, kalau dari lauknya yang kamu makan nih, ini kan hari ini makan ayam kecap. Gimana rasanya? Rasanya benar-benar enak banget. Manis, ayamnya lembut. Ayamnya lembut, benar. Kalau menurut kamu, yang kurang apa? Coba, nggak ada yang kurangnya. Kalau porsinya kurang nggak? Ya, itu. Porsinya kurang. Oke, kalau kita makan lagi ya, saya makan. Tuh, sekarang mau nyobain. Oh, sayur putih nih kayak ini. Sayurnya. Nah, sorry makan di TV. Sekarang gue lagi sama salah satu ini komite sekolah alias perwakilan dari wali sekolah. Wali muridnya nih ya. Ada Ibu India, tapi biasa dipanggilnya Mama Rasya. Mama Rasya. Iya. Oke. Jadi anaknya namanya Rasya. Betul. Mama Rasya. Bu, ini gimana kalau melihat MBG? Ini gimana kalau pandangan Ibu sebagai orang tua murid? Dari sudut pandang orang tua, awalnya di sekolah ini pada saat ada informasi akan dibagikan MBG, banyak yang khawatir. Oke. Pertama-tama, jadi banyak di grup orang tua murid lapor ke saya bahwa kayaknya nggak perlu deh Mama Rasya, anak-anak sudah bawa bekal, anak-anak sudah bawa jajan di kantin, semua udah aman. Karena khawatir dari berita-berita di medsos, di TikTok, ada beberapa yang terkena dampak yang merugikan gitu kan. Saya bilang, insya Allah kita aman karena dapurnya juga kan beda. Terus ahli gizinya udah pasti pinter, dia pasti tahu mana yang terbaik. Dan dari sekolah juga menginformasikan, guru akan mengecek dulu mana sayuran yang layak, yang nggak bau itu untuk dimakan. Alhamdulillah ini sudah sampai beberapa minggu nggak ada komplain. Orang tuanya seneng banget karena anak-anak makan sayur. Buah-buahnya oke banget. Pernah kita dapat buah pir yang satu gede-gede per anak gitu kan. Terus juga pada saat anak pulang jam 2 udah nggak ribut lagi minta makan. Semuanya udah kenyang karena di istirahat kedua kita udah dapat makan dari MBG. Gitu. Jadi anak-anak tetap boleh bawa bekal untuk dimakan pagi yang istirahat jam 9. Jadi sampai hari ini semua orang tua murid alhamdulillah nggak ada komplain. Alhamdulillah. Ya, ada beberapa masukan tadi sedikit dari orang tua murid kayak misalnya sayur bersantan gitu itu baru 1 kali karena resiko. Saya sudah sampaikan ke ahli gizinya MBG dan mereka juga berpikir bahwa itu sudah saya blacklist Ibu gitu. Jadi sampai hari ini alhamdulillah sangat bermanfaat untuk anak-anak dan orang tua. Gitu. Jadi intinya bermanfaat, terus juga dari pihak penyelenggara MBG juga mau menerima kritik dan saran ya Bu ya. So far menguntungkan. Nah Bu, tapi gini, kan emang MBG itu tentang makanan. Tapi kalau untuk anaknya sendiri, Ibu mau melihat gimana? Anak-anaknya mungkin jadi duit jajan lebih hemat atau apa, atau ada hal-hal lain nggak Bu dari efek positif dari MBG? Kalau pribadi saya, anak saya jajan sih tetap, tapi jadinya dia nggak bawa bekal. Oke. Jadi dia jajan yang jam 9, dia jajan di kantin,
Dan juga kan kantin tidak merasa dirugikan. Iya. Anak-anak jam 9 tetap jajan, makanan yang di kantin, yang jam 11 makan siangnya, yang biasanya bawa bekal, jadi dapat dari MBG. Tapi ada anak-anak yang memang kalau nggak jajan dibawain bekal jam 9. Biasanya diantar orang tua di pos Oh iya. makanannya Tadi gitu. aku sempat lihat juga tuh di Iya, bawah ya. jadinya tetap mereka makan dari orang tua juga, makan MBG juga. Pulang sekolah kan ekskul kebanyakan. Oh iya. Rata-rata tuh ekskul banyak sampai jam 4:30 sore. Jadi orang tua udah nggak pusing lagi untuk kirim makan siang. Ya. Jadi udah nggak repot lagi ya Bu ya. Biasanya kan kalau mau ekskul mereka tambah jajan lagi atau orang tua kirim makan lagi. Ya, jadi ini meringankan beban dari Ya, orang betul. tua ya. Benar sekali. banget. Terima kasih Sama-sama. mamanya Rasya. Iya, Entri juga. Terima kasih sudah datang ya. Soy Makan BTV. Wah, ternyata keren juga ya. Ternyata enak juga. Bener, makanan-makanan di sini tuh keren karena meskipun bentuknya kayak cateringan gitu, rasanya tuh enak soy pakan. Nggak menyesal dan Enak. bumbunya beneran resep ya nggak Yur? Benar, untuk rasa masakan menurut aku oke. Apalagi juga tadi kan kita lihat juga proses pengolahannya bersih ya, terjamin lah ya intinya. Jadi nggak perlu khawatir lagi, ya kan? Soy Makan BTV. Nah, makanya habis ini kayak gue pengen banget nih Yur, nyobain menu-menu lainnya. Sama, gue juga pengen. Ya kan, barangkali ada sekolah-sekolah lain, kira-kira kita akan kemana? Kemana ya? Kita lihat juga proses pembuatannya MBG di tempat lain ya. Benar, makanya tetap saksikan Kuliner. Kuy, kuy, kuy.